Shalom, salam Ikrais. Perkenalkan, nama saya Gleniskia Angwijaya Irot dari STT Battle Sekolah Tinggi Teologi Battle Indonesia di Jakarta. Peserta lomba khotbah spesial Disnatalis yang ke-59 STT Abdil Ungaran. Dan hari ini saya mau mengucapkan selamat ulang tahun Disnatalis yang ke-59 bagi STT Abdil. Semoga semakin terus banyak menciptakan generasi-generasi yang membawa dan mengibarkan bendera Injil di tengah krisis kemanusiaan dan krisis nilai yang ada. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat Ketua STT Abdil, Ibu Pendeta Dr. Sri Rahayu MPD, dan beserta jajaran yang ada. Bahkan buat kakak-kakak yang melakukan dan juga yang melaksanakan lomba ini sehingga bisa terlaksana dengan sangat baik. Tuhan Yesus memberkati. Salam Ikrais. Shalom Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari saya ajak untuk kita teduhkan hati kita, untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang termanis, terima kasih buat hari ini, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah dengan lembut, dan juga sembunyikan namamu di balik salib-Mu. Biar nampakmu yang kelihatan, dan biar salib-Mu yang ditegakkan. Terima kasih Tuhan, tuntun dan bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari ini saya diberikan tema oleh teman-teman dari STT Abdil mengenai mengkokohkan iman, ilmu pengetahuan, dan juga keteladanan di tengah krisis nilai dan juga di tengah krisis kemanusiaan. Sehingga saya mengambil satu judul, yaitu adalah iman, ilmu pengetahuan, dan juga keteladanan di atas dasar batu karang yang kokoh. Sehingga ketika kita melihat judul dan juga temanya, kita bisa melihat 3 tujuan di dalamnya. Yaitu yang pertama mengenai iman. Iman bukan sekedar teori, atau bukan hanya seberapa banyak yang kita baca tentang firman Tuhan, melainkan bagaimana kita bisa menghidupi iman tersebut di tengah masalah dan juga tekanan yang ada. Lalu yang kedua mengenai ilmu pengetahuan, yang dimana kita sering anti, namun kita bisa melihat bahwa ilmu pengetahuan dan juga iman itu bisa berkolaborasi dan juga berintegrasi untuk bisa membangun satu sama lain. Lalu yang ketiga, kita melihat mengenai keteladanan. Kita dipanggil itu menjadi anak terang, bukan akan menjadi anak terang ataupun sementara menjadi anak terang, melainkan kita sudah menjadi anak terang. Oleh sebab itu, kita akan mendengarkan ataupun kita akan melihat satu atraksi yang akan saya bawakan dengan perumpamaan, dengan sebuah gelas dan juga batu serta tisu. Nggak usah fokus kepada barangnya, tapi fokus kepada perumpamaannya. Batu ini itu melambangkan fondasinya, dan ketika ditaruh di atas gelas ini, ditaruh di atas batu, itu akan kokoh dan tidak akan goyang kanan kiri. Melainkan ketika ditaruh di atas dasar kertas, itu akan tidak stabil atau mungkin akan tergoncang. Apa sih yang bisa kita pelajari dari perumpamaan hal tersebut? Yang kita bisa pelajari, barangnya tetap sama, tekanannya mungkin bisa lebih berat ataupun bisa lebih besar ataupun bisa lebih ringan, melainkan yang menentukannya adalah sebuah fondasinya. Hari ini kita akan belajar mengenai fondasi, di mana kita akan baca di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Aku bacakan untuk kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Digaris bawahi kata bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini, di mana bukan sekedar pemberitaan Tuhan Yesus yang biasa, melainkan ketika kita melihat dari konteks histori dan juga sejarah, Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini berbicara mengenai penutup dari pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Sekali lagi, Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini berbicara mengenai penutup
penutup pengajaran Tuhan Yesus ketika ada di bukit. Kenapa sih Tuhan Yesus menjadikan ini sebuah penutup? Kenapa Tuhan tidak kasih ujian tengah akhir semester gitu ya? Ketika mereka sudah mendengarkan semua perkataan, semua pengajaran Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus tidak kasih ulangan? Kenapa Tuhan Yesus tutup dengan Matius 7 ayat 24-27? Jawabannya adalah Tuhan Yesus kepengen dan ingin mengajak bahwa aku nih udah kasih nih pengajaran untuk kamu, aku udah kasih nih banyak hal untuk kamu. Sekarang waktunya kamu, waktunya kita untuk membangun fondasi di atas dasar batu karang yang kokoh. Oleh sebab itu, kita bisa melihat bahwa dalam Matius 7 ayat 24-27 ini kita bisa belajar bahwa 3 hal. Yang pertama adalah bukan hanya seberapa banyak firman yang kita ketahui, melainkan bagaimana kita menghidupi firman itu. Kita lihat ketika Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku, garis bawahi mendengar. Dalam bahasa Yunaninya mendengar adalah akuo, yang dimana artinya adalah itu bukan orang yang baru tahu, melainkan orang yang sudah tahu. Apa sih artinya? Artinya adalah Tuhan Yesus mengharapkan ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran itu, dimana Tuhan Yesus menginginkan mereka bukan hanya dengar, tapi mereka menghidupi. Arti kata akuo itu adalah sebuah mendengar dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam konteks tema yang ada yang diberikan oleh saya, ketika krisis nilai itu muncul, bahkan krisis kemanusiaan itu muncul, ternyata satu hal yang saya pelajari adalah bukan muncul karena ketidaktahuan, melainkan karena ketidaktaatan atas apa yang kita tahu atau atas apa yang kita sedang lihat. Melihat bahwa krisis itu terus hadir dan juga di mana kita hanya menjadikan kebenaran itu menjadi sebuah pengetahuan, maka kita hanya akan mengalami yang namanya krisis nilai dan juga krisis kemanusiaan. Poin ini juga berlaku bagi setiap kita yang belajar di STT. Mungkin bagi saya adalah STT Teologi Bethel Indonesia. Kita tahu bahwa kita setiap hari berdialog mengenai Tuhan Yesus. Setiap hari kita belajar di mana Theos dan juga Logos. Kita belajar mengenai Tuhan Yesus. Namun satu pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh menghidupi Tuhan Yesus yang kita pelajari dan kita sayangi itu? Lalu ketika kita melihat di dalam Matius 7 ayat 24-27, kita melihat bahwa Yesus itu bukan hanya berbicara tentang iman yang harus dinyatakan dengan ketaatan, melainkan Tuhan Yesus juga membuka suatu makna yang baru, yang dimana iman itu ternyata membentuk cara kita berpikir. Dengan apa? Dengan realita yang ada. Kita baca sama-sama. Yesus berkata mengenai orang yang bijaksana. Ada 2 orang yang Tuhan Yesus tunjukkan. Yang pertama adalah orang bijaksana, dan yang kedua adalah orang bodoh. Kita lihat dalam bahasa aslinya, orang bijaksana Tuhan Yesus menggambar dengan kata pronimos, yang artinya apa? Yang artinya adalah menilai realitas dengan tepat. Sedangkan orang bodoh itu Tuhan Yesus gambarkan, atau dalam bahasa aslinya itu adalah moros, bukan kurang pintar tapi kurang tepat. Oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa banyak orang yang pintar, banyak orang yang mampu untuk menciptakan teknologi yang baru, namun satu hal yang ternyata hilang, yaitu adalah kebijaksanaan ataupun cara berpikir sesuai kehendak Allah. Kita melihat bahwa orang yang bijaksana dan juga orang yang bodoh, kenapa Tuhan Yesus taruh di tempat situ? Karena ketika di dalam dunia yang berkembang ini, kita bisa lihat banyak orang yang pintar, banyak orang yang jago, banyak hal, tapi tidak banyak orang yang bijaksana, apalagi yang sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita mau untuk menjadi orang yang bukan hanya pintar, bukan hanya cerdas, tapi sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita bisa melihat di poin yang terakhir, yaitu Tuhan Yesus tidak berhenti kepada ketaatan maupun kebijaksanaan, melainkan Tuhan Yesus sampai kepada hidup yang kokoh. Kita baca bersama Matius 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab
didirikan di atas batu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam Alkitab ini rumah itu dipampang dan ditulis secara jelas. Sehingga ketika kita melihat bahwa ketika kita melakukan sebuah ketaatan dan ketika kita tahu dan cara berpikir kita sesuai dengan kehendak Bapa, tanpa kita sadar dan secara otomatis hidup kita dibaca dalam tanda kutip oleh orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hidup kita menjadi nyata. Bukan artinya hari ini kita tidak nyata, melainkan Kristus benar-benar nyata di dalam hidup kita. Sehingga 3 hal ini ketika kita sudah jalani, satu pertanyaan menjadi kunci utamanya, yaitu Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus sangat kasihi. Hari ini, fondasi apa yang kau bangun di dalam hidupmu? Apakah popularitas? Apakah egoisme, individualisme? Kalau hari ini masih ada sebuah fondasi yang tidak berkenan, masih ada waktu dan masih ada kesempatan untuk berbalik, untuk memperbaiki fondasimu di dalam Tuhan Yesus. Saya rindu untuk mendoakan bagi Bapak Ibu yang sudah mungkin jauh, boleh meletakkan tangannya di dada dan saya mau mendoakan. Tuhan, terima kasih buat sebagian firman-Mu, dan hari ini aku mau berdoa buat setiap Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Kau kasihi. Hari ini buat setiap hati yang sudah menjauh, setiap fondasi hati yang mungkin hari ini salah, biar Tuhan yang runtuhkan, robohkan, dan Tuhan bangun di atas dasar firman Tuhan yang kokoh. Hari ini aku mau melepaskan damai sejahtera, dan juga Tuhan Yesus bekerja di dalam hati Bapak, Ibu, dan Saudara yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengucapkan selamat Disnatalis yang ke-59. Harapan dan doa saya bagi STT Abdil adalah semakin terus melahirkan banyak generasi-generasi yang bukan hanya tahu firman, tapi melakukan, yang bukan hanya penuh dengan ilmu pengetahuan, tapi bagaimana bisa sesuai dengan kehendak Allah, dan bagaimana STT Abdil bisa menjadi terang bagi krisis nilai dan juga krisis kemanusiaan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.